2012 akan melakukan observasi terhadap danau yang ada di kampus C Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan! Halo semua, nama saya Malka Putri Tabina dengan NIM 165241103. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Wijaya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Statistika dengan NIM 188241012. Halo semuanya, aku Regina Felis Opusunggu dengan NIM 146241039 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquacultur. Halo semua, saya Yasmin Fajriah dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Biologi dengan NIM 183241033. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angzilni Putri, NIM aku 185244028 dari Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Biomedis. Halo semua, perkenalkan nama saya Sudirman Masyafeli dengan NIM 163241020 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Amalia Ramadhani dengan NIM 181241044 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Derskiana Putri dengan NIM 147241087, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perkenalkan nama saya Hana Sayajah Simatul Khair dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 186241087. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Salah satu contohnya adalah Danau Unair di kampus C Universitas Airlangga. Danau ini memiliki jembatan berdaun di tengahnya yang menghubungkan jalan raya dengan berhala Airlangga. Generator di kedua sisi untuk mengatur arus, rumah burung sebagai tempat singgah burung, serta gazebo, kursi, dan pepohonan rindang di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu penyebab blooming algae di danau. Jika kita lihat, air di danau ini berwarna hijau. Hal ini disebabkan oleh blooming algae. Blooming algae atau ledakan populasi alga terjadi akibat kombinasi berbagai faktor. Faktor yang pertama yaitu eutrofikasi. Peningkatan kandungan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, akibat limpasan dari aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk di area sekitar atau limbah domestik yang masuk ke danau. Yang kedua, suhu yang hangat. Kondisi tropis Indonesia dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi memicu pertumbuhan alga. Ketiga, kondisi arus lambat. Generator di sisi kanan dan kiri danau mungkin tidak mampu mengatur arus secara optimal sehingga air menjadi stagnan, menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan alga. 4. Kekurangan kompetitor alami. Penurunan populasi makrofauna atau organisme lain yang biasanya memakan alga seperti plankton herbivora dapat mempercepat pertumbuhan alga. Dampak dari blooming algae, yang pertama, penurunan kualitas air. Warna air menjadi hijau pekat, berbau tidak sedap, dan mengurangi estetika lingkungan. Yang kedua, deplesi oksigen. Saat alga mati, proses dekomposisi oleh bakteri menggunakan oksigen dalam jumlah besar menyebabkan kondisi hipoksia yang membahayakan kehidupan akuatik. Nah, selanjutnya ada gangguan ekosistem yang mana hal ini dapat menghambat penetrasi cahaya ke dasar danau dan mengurangi pertumbuhan tumbuh air serta mempengaruhi rantai makanan. Dan yang terakhir adalah resiko bagi kesehatan manusia. Beberapa jenis alga menghasilkan toksin yang berbahaya bagi manusia dan satwa liar. Selanjutnya, solusi untuk blooming algae. Yang pertama, kita dapat melakukan pengurangan nutrien dengan membatasi masuknya nutrien ke danau dengan memasang vegetasi penyangga buffer zone di sekitar danau dan mengontrol limbah domestik dan limbah pertanian melalui pengelolaan yang lebih baik. Yang kedua ada aerasi, yaitu meningkatkan sirkulasi air menggunakan aerator untuk mencegah stagnasi dan menurunkan konsentrasi alga. Yang ketiga, pengendalian biologis, yaitu memperkenalkan spesies yang dapat mengonsumsi algae seperti ikan herbivora. Contohnya ada ikan nila dan ikan mas. Dan yang terakhir yaitu peningkatan edukasi, yaitu menggerakkan program edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan perairan. Selanjutnya adalah potensi dan solusi yang dapat dilakukan dengan blooming alga. Yang pertama, sudut pandang biologi molekuler. Blooming alga dapat digunakan sebagai objek penelitian untuk mengidentifikasi gen-gen yang memengaruhi kemampuan reproduksi alga. Kedua, pemanfaatan ekonomi. Beberapa jenis alga, jika dikelola dan dikembangbiakan dengan benar, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bioenergi, pupuk organik, atau bahan pakan hewan. Ketiga, indikator kesehatan lingkungan. Keberadaan blooming algae itu sendiri dapat menjadi indikator awal adanya pencemaran lingkungan yang memerlukan mitigasi segera.
Dari perspektif ekologi, fenomena blooming algae menunjukkan ketidakseimbangan ekosistem. Danau Unair dengan fungsi sebagai elemen estetika dan ekosistem perairan darat perlu dirawat secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Dengan pendekatan integratif yang melibatkan pihak kampus, mahasiswa, dan komunitas lokal, masalah blooming algae dapat diatasi secara efektif.